Jadi orang-orang dari Eropa ketika berwisata ke Indonesia itu juga menyukai ke situs-situs budaya tersebut ya. Ya. Jadi di Ponorogo itu harus membuat sebuah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu untuk kita semua. Jadi untuk pembahasan kali ini saya akan membahas kesenian yang ada di Jawa. Salah satunya adalah kesenian Reog Ponorogo. Jadi kalau orang-orang Jawa itu sudah tidak asing lagi mendengar kata Reog Ponorogo. Itu terkenal di seluruh Indonesia dan bahkan sebenarnya sudah terkenal ke mancanegara ya. Dan sebelum saya melanjutkan pembahasan kali ini, saya ucapkan selamat karena Reog Ponorogo sudah menjadi warisan budaya dunia tak benda di UNESCO di tahun 2024 ya. Jadi saya ucapkan kepada para seniman dan seniwati yang terlibat dalam kesenian tersebut, dan juga kepada pemerintah Ponorogo dan juga pemerintah pusat. Sebenarnya Reog Ponorogo itu sudah terkenal di beberapa negara yang ada di Eropa dan juga di wilayah Asia ya. Kenapa Reog Ponorogo itu kurang diminati oleh wisatawan asing ketika mereka berkunjung ke Indonesia? Contohnya yang pertama, berkunjung ke Bali. Setelah mereka sudah puas menikmati keindahan alam yang ada di Bali, kemudian akan keliling ke beberapa pulau di Indonesia ya. Tapi kenapa tidak mampir atau tertarik untuk menonton reog yang ada di Ponorogo tersebut, atau menikmati pemandangan alam yang ada di Ponorogo dan juga Jawa Timur seperti itu? Tapi kebanyakan mereka itu, menurut beberapa sumber ya, dari berbagai sumber, itu biasanya langsung menuju ke Yogyakarta seperti itu, dan juga ke Malang Jawa Timur dan Banyuwangi, dan juga ada yang ke Pacitan. Ke Pacitan pun itu mereka datang bukan untuk melihat kesenian-kesenian yang ada di Pacitan, tapi karena ombaknya yang ada di Watu Karung tersebut itu yang menarik perhatian wisatawan-wisatawan asing tersebut datang ke Pacitan. Kenapa Reog Ponorogo itu kurang menarik bagi wisatawan para pelancong dari mancanegara tersebut? Ya, sebenarnya ada mereka yang secara langsung atau sekedar mampir ke Kabupaten Ponorogo untuk menyaksikan atau penasaran kesenian Reog Ponorogo yang begitu indahnya tersebut. Ada beberapa wisatawan tersebut, tapi kebanyakan mereka anak-anak yang sekolah seperti itu atau melakukan penelitian seperti itu ya. Tapi kalau untuk rombongan keluarga itu memang ada, cuman tidak serame di tempat lain seperti itu ya. Jadi sebenarnya Reog Ponorogo itu kalau masalah keunikan, masalah keindahan sudah tidak diragukan lagi. Jadi beberapa wisatawan asing yang pernah berkunjung ke Ponorogo itu mengakui itu adalah sebuah tarian atau sebuah kesenian itu yang sangat unik banget, yang tidak dimiliki oleh negara lain. Di kota Ponorogo itu terkenal dengan kesenian dan daerah yang berbudaya seperti itu. Jadi ada sesuatu yang kurang menarik bagi mereka ya. Jadi saya mengamati ketika wisatawan itu datang ke Pacitan, apa yang disukai seperti itu? Yang disukai di sana ada salah satu pantai di Watu Karung karena ombaknya tersebut, dan tidak tertarik dengan tempat lainnya di Pacitan tersebut. Hanya yang banyak dikunjungi oleh wisatawan asing tersebut hanya di Watu Karung karena ombaknya yang besar dipakai untuk selancar seperti itu ya. Dan di Ponorogo itu sebenarnya sudah punya budaya kesenian yang unik dan tidak ada di tempat-tempat lain atau di daerah-daerah lain. Dan menurut saya pribadi, sesuatu yang kurang itu adalah tentang hidupnya
suatu kota karena terkenal dengan Riok Ponorogo. Ketika para wisatawan atau wisatawan lokal dari luar kota Ponorogo memasuki kota Ponorogo, itu akan disambut oleh gapuro yang ada di daerah Mlimbir. Itu menunjukkan bahwa di daerah Ponorogo itu adalah kota seni atau kota budaya seperti itu. Tapi setelah masuk sampai ke kota itu terasa hampar, terasa tidak ada di mana seninya seperti itu. Jadi di Ponorogo itu mohon maaf banget ya, itu menurut saya di salah satu kota Ponorogo atau di sebuah kampung di Ponorogo itu harus ada kampung seni seperti itu atau kampung kesenian Riok Ponorogo. Jadi di satu kampung tersebut itu menunjukkan bahwa di situ seperti kampung tradisional atau kampung yang ditinggali oleh penduduknya tapi bernuansa Riok Ponorogo seperti itu. Itu akan menjadi salah satu daya tarik wisatawan lokal dan mancanegara. Jadi ketika orang wisatawan asing datang ke Bali itu tidak hanya menikmati pantai ya. Mereka tidak hanya langsung berjemur ke pantai, tidak seperti itu ya. Jadi itu memang betul. Jadi di awal-awal di tahun-tahun dulu itu orang-orang wisatawan asing ketika datang ke Bali, ketika Bali masih sepi itu mereka memang benar-benar berjemur di pantai. Tapi sekarang mereka tidak langsung ke pantai seperti itu, tapi menikmati budaya-budaya adat yang ada di Pulau Bali seperti itu. Mereka juga pergi ke sawah. Jadi ada cerita beberapa bule hanya untuk ikut menanam padi bersama warga Bali ya. Itu kalau tidak salah di daerah Bedugul. Itu benar-benar unik ya. Jadi yang menarik di Bali itu tidak hanya pantai. Kalau kita sebagai orang Indonesia menganggap di Bali itu terkenal dengan keindahannya pantai seperti itu. Kalau masalah pantai, hampir di seluruh Indonesia itu punya pantai-pantai yang menarik seperti Pantai Pacitan, Pantai Tulungagung, dan juga pantai-pantai lainnya seperti itu. Tapi mereka itu ke Bali juga menyukai tentang seni budaya seperti itu. Mereka juga tertarik seperti itu ya. Orang-orang dari Eropa ketika berwisata ke Indonesia itu juga menyukai ke situs-situs budaya tersebut ya. Ya. Jadi di Ponorogo itu harus membuat sebuah lokasi, satu lokasi atau sebuah perkampungan yang itu bukan kampung buatan, itu sudah kampung memang ditinggali oleh penduduknya. Jadi harus dihias sedemikian rupa ya. Mungkin akan membutuhkan biaya, yaitu lumrah karena untuk memajukan Kabupaten Ponorogo seperti itu. Jadi ada salah satu kampung yang unik di situ, menunjukkan bahwa di situ adalah tempatnya kampung seni dan budaya itu untuk menarik wisatawan asing seperti itu ya. Jadi ketika para wisatawan asing itu tidak hanya menonton Riok di beberapa kampung-kampung karena di situ ada pagelaran dan juga ada di setiap malam bulan purnama di Ponorogo, juga menikmati atau sambil belanja ke kampung tersebut tentang aksesoris atau oleh-oleh khas dari Kabupaten Ponorogo. Tapi di situ harus kampung ya, harus kampung yang ditinggali oleh penduduknya. Jadi warga kampung tersebut juga harus menunjukkan ramah tamah kepada wisatawan asing ya. Jadi kalau orang Ponorogo, rakyat Ponorogo, orang biasa atau orang-orang di kampung, mungkin aku ketemu dengan orang-orang wisatawan asing tersebut. Jadi wisatawan asing itu orangnya di tempat tinggalnya sana, di daerah luar negeri sana, itu orang-orangnya cuek. Jadi tidak bergaul dengan tetangganya. Ketika mereka datang ke Indonesia, kita harus ramah tamah. Jadi ketika kita sapa, mereka itu sangat senang banget atau merasa dihargai, merasa dihormati. Jadi merasa hidup. Jadi itu salah satu yang disukai oleh wisatawan asing datang ke Indonesia. Contohnya ke Bali dan Lombok dan tempat-tempat lainnya seperti itu. Karena keramah tamahan orang Indonesia itu dikenang dan diceritakan di halaman kampung mereka seperti itu. Jadi saya juga pernah tanya ke salah satu bule waktu saya di Bali dulu, kenapa
ke Bali itu sampai 5 kali katanya, karena bercerita bahwa di Indonesia itu merasa nyaman dan orangnya baik-baik, ramah tamah, istilahnya seperti itu. Dia mengacungi jempol. Untuk memajukan pariwisata di Kabupaten Ponorogo itu tidak hanya yang saya sebutkan tadi ya. Jadi seperti Ponorogo itu sudah punya Telaga Ngebel, tinggal direnovasi sedikit, tinggal dipoles sedikit ya. Jadi memang saya jujur, saya akui, saya juga sebagai orang Kabupaten Ponorogo mengakui bahwa Telaga Ngebel kalah dengan Telaga Sarangan tentang banyaknya wisatawan yang berkunjung tersebut. Saya akui jujur, mohon maaf kalau saya salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi perbedaannya jauh seperti itu ya. Mungkin teman-teman yang sudah pergi ke Telaga Ngebel dan juga pergi ke Telaga Sarangan, silahkan perbandingkan apa bedanya seperti itu. Mungkin apakah sama seperti perasaan saya, tinggalkan komen di bawah video. Cukup sekian dulu konten saya. Semoga kami ucapkan selamat kepada para penggiat seniman-seniman yang ada di Kabupaten Ponorogo. Tidak hanya seniman reog, tidak hanya seniman jaranan, dan tidak hanya seniman lain-lainnya. Tetap semangat untuk melestarikan seni budaya warisan leluhur ya. Terima kasih.